Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Mungkin uh, karena saya adalah guru atau ustadz baru di sini, maka ucapan yang pertama kali saya sampaikan kepada kalian adalah salam kenal kepada semuanya. Ya, saya adalah guru baru di sini. Jadi mungkin pada slide pertama ini nanti kita akan sedikit berkenalan terlebih dahulu. Oh ya, untuk video kali ini, karena saya paham bahwa dalam media seperti ini, dalam kondisi seperti ini, saya kira kita semua mengetahui bahwa salah satu hambatan kita adalah keterbatasan kuota. Maka dalam video ini mungkin akan cukup cepat dan lugas, kemudian dan tanpa basa-basi seperti itu ya. Jadi akan cepat video kali ini gitu ya. Oke. Ya, perkenalan, nama saya Muhammad Fathan Abdurrahman ya. Bisa dipanggil Ustadz Fathan, ini nama panggilan saya. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, ya karena ini adalah sesuai dengan judulnya ya, perkenalan sangat singkat. Nah, maka mungkin cukup di situ saja perkenalan dari saya ya, karena judulnya perkenalan sangat singkat. Oke. Ya, ini adalah materi sejarah peminatan kelas 11 ya. Jadi ada sekitar 10 materi di sini. Ada 10 materi besar di sini yang setidaknya akan kalian pelajari selama kelas 11 ini. Yang pertama adalah kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian ada peristiwa penting di Eropa, ada revolusi besar dunia, ada ideologi besar dan gerakan kemerdekaan di Asia Afrika, kemudian ada perang dunia dan bagi internasional, kemudian ada respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, kemudian ada kebangkitan heroisme dan kesadaran kebangsaan, kemudian ada pergerakan nasional, kemudian ada masa pendudukan Jepang, dan terakhir ada kemerdekaan Indonesia ya. Ini ya, ada 1, 2, ya, ada berapa ini, ada 10 ya, bener ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10. Oh, sebentar, sorry, ngehang ya. Oke. Ya, tadi ya materi pertama kita adalah kerajaan materi Hindu Buddha ya. Kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu, Buddha, dan Islam ya. Maka ya ini kita akan masuk pada materi pertama kita ya. Tentu karena ini adalah pertemuan pertama, maka tidak akan terlalu banyak yang akan kita bahas. Akan saya bahas pengantar-pengantarnya saja atau konsep-konsep sederhananya saja. Oke. Ya, kerajaan maritim Hindu Buddha di Indonesia. Ya, ini adalah peta konsep materi kita. Kerajaan maritim Hindu Buddha di Indonesia ini adalah materi besar kita. Ya, ini adalah materi besar kita, dan kemudian ini akan dibagi setidaknya akan menjadi 3 bagian. Ya, pertama konsep dari kerajaan maritim. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu maritim ya, apa itu negara maritim, apa itu kerajaan maritim, bagaimana ciri-cirinya ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas terkait kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, jadi kalau pas kelas 10 kalian sudah belajar terkait semua kerajaan Hindu-Buddha. Kalau di kelas 11 ini kita akan membahas terkait kerajaan maritimnya saja. Ya, ini akan menjadi ciri khas kita dalam materi ini ya. Jadi karena ini adalah kerajaan maritim ya, maka nantinya perkembangannya, berdirinya hingga keruntuhannya itu pasti tidak
jauh dari yang namanya aktivitas-aktivitas maritim. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan membahas terkait pengaruh dari kerajaan maritim Hindu-Buddha tersebut di Indonesia. Ya, mungkin ya ini satu pertemuan, ini dua pertemuan. Oke. Ya, pertama ya, konsep maritim. Ya, apa itu kerajaan maritim? Apa itu negara maritim? Ya, apa itu ini? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita ingin membahas ini akan panjang sekali ya. Ini akan panjang sekali konsepnya ya. Kalau dalam kuliah itu mungkin ada mata kuliahnya tersendiri ya. Karena dulu saya ada mata kuliah sejarah maritim. Ya, tapi di sini ya saya buat singkat saja. Langsung saja saya masuk pada poin-poinnya, pada beberapa ciri-ciri ya. Beberapa ciri-ciri kerajaan-kerajaan atau negara-negara maritim. Nah, yang pertama, berada dalam kawasan laut yang luas. Ini salah satu ciri yang pertama. Kemudian memiliki banyak pulau. Kemudian biasanya terletak di pesisir. Kemudian aktivitasnya adalah perdagangan. Dan aktivitas utamanya adalah perdagangan. Kemudian memiliki bandar-bandar besar atau memiliki kota-kota pelabuhan. Dan lain sebagainya ya. Ini adalah beberapa ciri-ciri utama yang mudah kita lihat dalam menganalisis apakah sebuah kerajaan itu maritim atau tidak. Ya tentu ini tidak harus semuanya ya. Mungkin dia memenuhi salah satunya saja, mungkin memenuhi 3 saja, mungkin 2 saja, atau mungkin semuanya ya. Jadi ini tidak mutlak harus ada semuanya ini. Seperti itu. Nah, Indonesia sebagai negara maritim ya. Ya, Indonesia adalah sebuah negara maritim ya. Ini menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Maka dari itu materi sekarang itu ada namanya sejarah perkembangan kerajaan maritim Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia ya. Kenapa ada maritim ya? Karena Indonesia adalah negara maritim. Tujuannya adalah kita sebagai rakyat Indonesia itu diberikan kesadaran kemaritiman kayak. Salah satunya melalui tinjauan sejarah. Nah, ya, Indonesia adalah negara maritim ya. Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan ya. 2/3 luas lautan lebih besar daripada wilayah daratan. Selain itu Indonesia memiliki garis pantai sekitar 99.093 km. Nah, ini adalah garis pantai terpanjang di dunia, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Jadi Kanada adalah negara dengan garis pantai terpanjang. Nah, ini adalah Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo, dan yang sebelahnya adalah Pak Edi Prabowo. Beliau adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini. Ya sama-sama ada Prabowo-nya ya. Apakah mereka saudara kandung? Ya, silahkan kalian cari tahu sendiri di internet ya. Oke. Nah, ini Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju atau Menteri Kelautan sekarang. Ya, sebelumnya menggantikan Susi Pujiastuti ya. Ya sekitar ya inilah profilnya, profil singkatnya. Ya silahkan baca sendiri. Oke. Nah, ini adalah peta Indonesia ya. Kita di sini kita bisa melihat ya, tadi masih ingat terkait ya, apa itu kerajaan maritim ya. Ini berada di kawasan laut luas, kemudian memiliki banyak pulau, ada di pesisir, perdagangan, kota-kota pelabuhan ya. Ya, kita lihat sini ada contoh petanya. Nah, ini adalah peta Indonesia. Jadi dari Sabang sampai ke Merauke kita melihat bahwa Indonesia banyak sekali pulaunya. Kemudian memiliki banyak sekali laut ya. Memiliki banyak sekali laut, dari mulai di sini ada Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, dan sebagainya. Diapit oleh 2 lautan besar, yaitu Samudra Hindia di bagian selatan dan Samudra Pasifik di utara. Ya. Kemudian pelabuhan-pelabuhan besar ya tentu saja ya, karena di sini banyak sekali laut, memiliki banyak sekali
pelabuhan-pelabuhan besar di sini ya. Di sini ada Batam dan sebagainya. Nah, ini saya sering sekali kalau mengajar itu memberikan peta juga ya, karena ilmu wajib bagi seorang raja itu adalah sejarah dan geografi, pemetaan. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah peta dunia. Nah, kita lihat di sini negara-negara maritim ada banyak ya, ada cukup banyak. Di sini ada Indonesia, ya. Kemudian ada Selandia Baru di sini, ya, terletak di Samudra Pasifik dan Hindia ya. Pasifiknya di sini, Hindia di sini. Kemudian di sini di wilayah Pasifik juga ada banyak sekali negara-negara maritim kepulauan yang kecil-kecil. Di sini ada negara kepulauan Fuji, ada Mikronesia, ada Papua Nugini. Ini mereka ada negara-negara maritim. Di atas Indonesia juga ada ini Filipina, kemudian ada Jepang. Di Eropa juga ada nih Yunani, kemudian ada ya, Norwegia, kemudian ini Kanada ya, yang tadi disebut sebagai negara dengan garis pantai terpanjang. Ini wilayahnya ya segini. Ya, sama seperti Indonesia, negara maritim, negara kepulauan juga mereka ya. Nah, di sini ada Karibia ya. Di Karibia juga banyak negara-negara kecil ya, mungkin seperti Kuba dan lain sebagainya. Mereka juga ada negara kepulauan ya, maritim mereka. Ya, ada banyak sekali contoh-contohnya. Oke. Nah, ini adalah logo dari atau lambang dari TNI Angkatan Laut Indonesia. Nah, ini logo mereka ya, lambang mereka. Dan di sini ada yang menarik, ada sebuah moto dalam logo mereka berbunyi Jales Veva Jaya Mahe. Ini adalah sebuah semboyan TNI AL, moto TNI AL yang artinya adalah di laut kita jaya. Nah, Jales Veva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Ya, ini terinspirasi oleh semboyan dari Angkatan Laut Majapahit. Ya, Angkatan Laut Majapahit untuk menyemangati pasukannya bahwa di laut itu kita akan jaya. Nah, Jales Veva Jaya Mahe. Nah, ini ya, Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia ya. Muncul sebuah pertanyaan ketika kita tadi sudah menyimak bagaimana konsep maritim ya secara sederhana, tapi ya, apakah semua kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia itu dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim ya? Apakah semua kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim ya? Indonesianya adalah negara maritim, tapi apakah semua kerajaan yang pernah berdiri di sini adalah kerajaan maritim? Nah, ini yang menjadi perdebatan atau perbedaan pendapat ya di beberapa buku dan beberapa pakar. Ya, termasuk dalam mengajar di sini juga nanti guru akan sedikit dibingungkan apakah mengajar semua kerajaan Hindu-Buddhanya atau yang terduga kerajaan maritim saja. Tapi ya, nanti kita akan membahas dua kerajaan saja, yaitu Sriwijaya sebagai kerajaan maritim Buddha dan Majapahit sebagai kerajaan maritim Hindu ya. Saya kira dua kerajaan ini sudah tidak ada perdebatan lagi ya. Dua kerajaan ini sudah pasti maritim ya. Dan dari 4 buku sumber yang saya pegang, 3 yang mengatakan bahwa Sriwijaya, 3 yang hanya menyebutkan Sriwijaya dan Majapahit. Ya, hanya satu buku yang menyebutkan semua kerajaan Hindu-Buddha. Ya, jadi saya mengikuti yang terbanyak saja. Jadi nanti ke depan di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan membahas dua kerajaan ini ya, Sriwijaya dan Majapahit. Ya. Oke, mungkin cukup di sini saja materi kita. Materi pertama kita sejarah peminatan kelas 11. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.